Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi persiapan sebelum teman-teman menghadapi interview dengan HR untuk posisi tertentu. Di sini aku akan provide pertanyaan yang bisa teman-teman pakai untuk latihan sebelum interview untuk posisi medical representatif. Ada nggak nih teman-teman yang mau interview posisi medical representatif? Terus nggak ada bayangan gitu, kira-kira ditanya apa ya gitu. Yuk kita diskusi aja teman-teman biar nanti teman-teman bisa lebih siap gitu. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau belajar seputar interview atau yang lain, bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang. Khusus teman-teman yang belajar soal interview, bisa belajar dari dua playlist, playlist tes interview. Di sini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan aku mengulas satu pertanyaan di satu video biar teman-teman makin paham dan playlist 50 pertanyaan interview kerja yang teman-teman nanti bisa pakai daftar pertanyaannya untuk latihan praktek ngomong. Jadi playlist tes interview untuk lebih banyak mendengarkan dan playlist 50 pertanyaan interview kerja untuk praktek berbicara. Dan itu teman-teman harus pelajari secara imbang tuh. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya teman-teman pada saat interview itu akan menyampaikan langsung sama lawan bicaranya. Entah itu lewat video conference, entah itu ketemu langsung. Jadi aku sarankan sekali teman-teman belajar dengan cara mendengarkan, melihat gitu ya. Harus seimbang dengan belajar dengan cara ngomong menyampaikan. Banyak praktek berbicara kayak gitu. Biar nanti teman-teman pada saat interview itu lebih natural. Oke, teman-teman. Yuk kita masuk ke daftar pertanyaannya. Kira-kira pertanyaan apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan saat teman-teman itu interview untuk posisi medical representative. Cara mainnya nanti aku akan tampilin daftar pertanyaan yang aku coba kelompokkan sesuai dengan kategorinya gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman tinggal pause videonya dan di sana teman-teman coba ngomong sendiri secara lantang. Coba jawab satu persatu pertanyaannya. Mau ngomong sendiri boleh, mau ditemenin sama cermin, ngadep cermin boleh. Ada temen, mau role play boleh. Bagi teman-teman yang masih belum tahu jawabannya apa, udah tahu tapi belum yakin dengan jawabannya, atau udah tahu jawabannya, udah yakin tapi ngomongnya masih belum lancar. Nanti pertanyaannya boleh dicatat dan nanti lakukan riset dan belajar secara mandiri, gitu ya. Oke, teman-teman. Yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview untuk posisi medical representative adalah yang pertama adalah pertanyaan yang biasa muncul, itu berkaitan dengan diri sendiri. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Pahami dulu ya lingkupnya ya teman-teman ya. Ceritakan tentang diri Anda. Mengapa Anda tertarik bekerja sebagai medical representative? Apa yang Anda ketahui tentang tugas dan tanggung jawab seorang medical representative? Apa kelebihan Anda yang relevan untuk posisi ini? Apa kelemahan Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam tiga kata? Apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di bidang farmasi atau kesehatan? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Bagaimana Anda menghadapi tekanan dalam pekerjaan yang berbasis target? Jangan sampai nggak ada yang tahu nih di sini. Ada yang belum tahu kalau medical representative itu ditarget ya. Apa yang membedakan Anda dari kandidat lain untuk posisi ini? Silahkan teman-teman boleh pause video ini. Coba latihan ngomong di situ. Satu persatu pertanyaannya. Yang masih belum yakin, silahkan boleh dicatat pertanyaannya. Sudah, teman-teman? Sudah dicatat? Oke. Nanti dilatih ya di sana buat latihan ngomong. Rasakan. Oke, kita masuk ke daftar pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan jelas dengan pengalaman di masa lalu yang teman-teman miliki ya. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apakah Anda memiliki pengalaman sebagai medical representative sebelumnya? Jika ya, ceritakan. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalin hubungan dengan dokter atau apotek? Pernahkah Anda menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk farmasi? Bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda meyakinkan dokter atau tenaga kesehatan untuk menggunakan produk yang Anda tawarkan? Apa pencapaian terbesar Anda dalam bidang ini? Bagaimana pengalaman Anda dalam bekerja dengan target penjualan? Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana pelanggan mengeluh tentang produk? Bagaimana Anda menanggapinya? Apa pengalaman Anda dalam mengelola area atau wilayah tertentu untuk promosi produk? Apakah Anda pernah membuat laporan penjualan harian atau bulanan? Bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda memastikan informasi yang Anda berikan kepada pelanggan selalu akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku? Silahkan, teman-teman, coba jawab satu persatu pertanyaan ini. Jangan buru-buru nonton video ini. Pause aja videonya.
Kalau ada pertanyaan, teman-teman di situ praktek ngomong sendiri. Kalau masih belepotan, ngomongnya masih belum jelas, atau bahkan belum tahu, aduh jawabannya apa ya? Catat pertanyaannya. Nanti teman-teman silahkan riset secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, daftar pertanyaannya udah dicatat. Yang masih mau dilatih, kita masuk teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin juga HR itu akan berusaha menggali untuk mengetahui skill teman-teman. Tapi ini lebih ke hard skill atau technical skill ya, teman-teman ya. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana cara Anda menjelaskan manfaat produk farmasi kepada dokter atau apoteker? Apa yang Anda lakukan jika dokter meminta bukti klinis tambahan tentang produk Anda? Bagaimana cara Anda menyusun jadwal kunjungan ke dokter atau fasilitas kesehatan? Apa langkah Anda untuk memperkenalkan produk baru di area yang belum terjangkau? Bagaimana Anda menggunakan data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran? Apa yang Anda lakukan jika penjualan tidak mencapai target bulanan? Bagaimana Anda mengatasi keberatan dokter terhadap produk yang Anda tawarkan? Apa yang Anda ketahui tentang regulasi pemasaran produk farmasi di Indonesia? Bagaimana Anda memastikan produk Anda lebih unggul dibandingkan produk kompetitor? Apa strategi Anda untuk meningkatkan awareness produk di pasar? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Praktekkan untuk menjawab secara lantang, ngomong sendiri. Nanti yang ngerasa masih kurang boleh dicatat pertanyaannya dan bisa dilakukan riset dan latihan secara mandiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan pause videonya. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau ada yang mau diskusi, teman-teman boleh nggak pertanyaan ini dijawabnya kayak gini? Tuliskan aja di kolom komentar. Barangkali nanti ada teman-teman lain yang sedang belajar pertanyaan yang sama di video ini, bisa diskusi, saling tukar pikiran, belajar bareng di kolom komentar. Oke? Teman-teman, kita masuk ke daftar pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Nanti karena ini berkaitan dengan penjualan produk dengan adanya layanan tertentu gitu ya, teman-teman ya. Sangat mungkin nanti teman-teman akan ditanyai seputar pengetahuan pengalaman pelayanan dan hubungan dengan customer. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana cara Anda membangun hubungan baik dengan dokter atau apotek? Apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk Anda? Bagaimana Anda menangani dokter yang menolak produk Anda? Apa langkah Anda untuk memahami kebutuhan dokter atau apotek sebelum menawarkan produk? Bagaimana Anda merespon keluhan atau masukan dari pelanggan tentang produk? Apa yang Anda lakukan jika ada dokter yang mengeluh efek samping produk Anda? Bagaimana Anda menjaga profesionalisme dalam berkomunikasi dengan pelanggan? Apa pendapat Anda tentang pentingnya edukasi produk kepada tenaga kesehatan? Bagaimana Anda memantau tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang Anda tawarkan? Apa strategi Anda untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Bisa dokter atau apotek? Silahkan teman-teman pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Nggak usah buru-buru, teman-teman. Untuk nonton nyelesain video ini, pause saja dulu. Praktekkan secara lantang ngomong sendiri. Bagi yang belum tahu jawabannya, belum yakin dengan jawabannya atau belum lancar, boleh dicatat pertanyaannya. Sudah, teman-teman? Sudah dicatat? Oke, kita lanjut ke daftar pertanyaan lain ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan target dan manajemen kerjanya teman-teman. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, pahami dulu lingkupnya ya. Konteksnya tuh begini gitu. Adalah sebagai berikut. Apakah Anda nyaman bekerja dengan target penjualan? Bagaimana Anda memastikan bahwa target penjualan tercapai setiap bulan? Apa langkah Anda jika menghadapi penurunan minat terhadap produk yang Anda promosikan? Bagaimana Anda mengelola waktu untuk memastikan seluruh kunjungan terlaksana? Apa yang Anda lakukan jika dokter meminta produk yang tidak ada dalam portofolio perusahaan? Bagaimana cara Anda menangani area yang memiliki banyak kompetitor? Bagaimana
Anda memprioritaskan wilayah atau area dengan potensi penjualan yang lebih tinggi? Apa yang Anda lakukan jika Anda hanya memiliki waktu terbatas untuk bertemu dengan dokter? Bagaimana Anda mengevaluasi kinerja Anda sebagai medical representative dan apa langkah Anda untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Anda dalam pekerjaan ini? Silakan teman-teman. Pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang, ngomong sendiri. Bagi yang masih belum lancar, nanti boleh dicatat pertanyaannya dan nanti bisa dilatih secara mandiri. Silakan pause video ini. Oke, teman-teman, bagaimana? Sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya? Kira-kira ada berapa pertanyaan nih yang teman-teman masih mau latih nih, yang masih belum lancar? Nah, itu tadi adalah daftar pertanyaan yang mungkin akan muncul saat teman-teman melamar kerja jadi MR ya, atau Medical Representative. Kalau ada teman-teman yang sudah pernah menghadapi posisi ini, terus mau berbagi sama teman-teman yang lain karena pertanyaan ditanyakan yang teman-teman pernah alami itu berbeda dari daftar yang udah aku cantumin, boleh. Silahkan berbagi di kolom komentar. Teman-teman atau Kak Aga, nih aku pernah interview posisi MR nih, ditanya soal ini gitu. Nanti biar bisa teman-teman yang lain belajar dari kolom komentar juga. Bagi teman-teman yang nanti pengen diskusi, boleh hubungin aku lewat komentar atau lewat platform yang ada di samping ini. Nanti kita bisa diskusi seputar karir pada umumnya, nggak harus soal interview ya teman-teman ya. Terus bagi teman-teman yang mau belajar seputar karir, aku ingetin lagi, belajar lewat playlist aja biar lebih gampang. Yang belajar seputar interview nih di sini udah ada puluhan pertanyaan nih yang teman-teman bisa dengarkan atau yang ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja yang teman-teman bisa coba praktekkan gitu. Biar nanti teman-teman makin cepat pinter. Khususnya bagi teman-teman fresh graduate ya. Masih banyak playlist-playlist lain yang teman-teman bisa explore biar cepet tahu sebelum menghadapi dunia kerja untuk memperoleh pekerjaan pertama khususnya kayak gitu. Oke teman-teman, paling sementara dari aku itu dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada request, Kak Aga coba bikin daftar pertanyaan dong untuk posisi ini buat latihan karena di playlistku belum ada. Misalkan boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti coba aku provide ya. Sementara dari aku itu dulu, teman-teman terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.